Domo minasan. Hehehe. Selamat datang di Car Vlog Amatiran. Di episode kali ini kita akan mereview Toyota Grid Corolla tahun 1993 yang sudah dimodifikasi full spec GDM. Sebelum kita membahas Toyota Grid Corolla full spec GDM ini lebih jauh, ada baiknya kalau kita mendengarkan sejarah mobil ini dari sang owner. Kenapa ya sang owner bisa memilih Toyota Grid Corolla yang tahun 1993 dan dimodifikasi seperti ini? Halo Om. Ya, halo. Om siapa ini? Ya, saya dengan Purnama, Om. Om Purnama. Ya. Nah, ini Om Purnama ini Grid Corolla tahun 1993. Ya, betul, Om. Nah, ini sejarah gimana bisa ngambil milih Grid Corolla gitu dulunya? Di awal ini sebelumnya anak-anak klub Grid Corolla itu kebetulan servis power steering di tempat usaha saya, Om. Oh iya, Om Minala ini punya bengkel power steering namanya Minala Power Steering, Om ya? Iya, betul. Minala Power Steering. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu nih, dan itu udah di Jakarta ada, Om ya. Untuk Minala Power Steering. Untuk Minala ada di Jakarta, ada di Bekasi dan Bogor. Terus jadi, gimana ceritanya ini? Sebelum saya punya Grid Corolla, ini teman ada dulu satpol dari Grid Corolla itu namanya Om Erik. Dia kebetulan dipercayakan untuk perbaikan mobil-mobil dari rekomendasi dari semua klub. Dia datang ke bengkel saya gitu. Begitu udah dicek power steering dia, dia banyak-banyak tanya apa gitu. Akhirnya saya jabarin pertanyaan sekecil-kecilnya, saya tetap jabarin semua. Dan dulu dia minta power steeringnya, minta bisa enteng nggak gitu. Akhirnya saya kesimpulan saya bikin bisa, mau putar pakai jari, mau kelingking apa gitu bisa. Akhirnya dia minta seenteng mungkin dan saya setting yang ringan. Akhirnya besok paginya datang kembali, Om terlalu ringan. Iya. Gitu, Dia minta enteng tapi begitu dikasih enteng banget terlalu ringan. Nah, akhirnya teman-teman Grid Corolla itu masuk ke bengkel-bengkel kita karena direkomendasi sama satpolnya sendiri. Kita udah banyak kenal dan akhirnya ada ekonomi udah mulai membaik. Akhirnya saya pilih Grid Corolla. Jadi begitu saya nyemplung di Grid Corolla itu udah separuh dari membernya Grid Corolla itu saya udah kenal gitu, Om. Sebelum masuk justru udah kenal orang-orangnya ya. Iya. Baru Om ngambil Grid Corolla ini, dan ini yang tahun 1993. 93. Kenapa betul. ngambil yang 93, Om? Ya, awalnya memang Kan pertama berarti nih ya. Grid Corolla pertama ya. 92 sudah Oh, ada. 92 Om. udah ada, tapi akhir kan. Ya, akhir 92 dan 93 itu dia di spionnya dia pertama retract. Di track. Kedua dia untuk ventilasi anginnya itu di sini ada, Om. Nah, Kalau yang 94 atau 95 nggak ada justru. nggak ada, ini nggak ada sama nggak retract. Pas pakai Grid Corolla ini gimana, Om? Nyaman nggak? Nyaman, Om. Nyaman ya? Nah, nyaman. Karena Irit lagi kan? Irit, pertama irit, terus kedua saya kan tiap hari pulang pergi Jakarta Bogor di tol saya pacu dengan kecepatan tinggi pun dia tetap stabil. Tetap stabil. Nah, akhirnya ada teman-teman beberapa bilang masukan, oh ini bisa di-upgrade, ini bisa di-upgrade. Akhirnya keracunan, Akhirnya Om. jadi begini. Gitu. Tapi kalau untuk modifikasinya, karena di sini kan ada katalognya nih banyak banget. Nanti saya aja deh yang jelasin, karena kalau nanya ke Om Purnama secara langsung bisa 2 jam. Iya. Banyak ya. Oke teman-teman, kalau begitu tadi kita sudah mendengar sejarah mobil ini dan kenapa sang owner memilih Grid Corolla yang tahun 1993. Kalau begitu sekarang langsung saja kita bahas modifan full spec GDM di Grid Corolla tahun 1993 ini. Yang pertama akan kita bahas adalah warnanya. Ini kalau warnanya teman-teman lihat berubah-ubah, ini tuh tergantung dari posisi matahari ya, dari cahaya matahari. Nah, kalau dilihat pakai mata pun dia berubah-ubah gitu sesuai dari matahari. Untuk bagian bempernya ini diganti menggunakan bemper Yakuza OMI 101 dan bawaannya dia sudah mendapatkan 2 buah fog lamp. Jadi memang CRD Grid Corolla di Jepang itu fog lampnya 2 ya teman-teman. Berikut dengan garnish yang berada di bempernya yang berwarna silver itu juga OM dari Yakuza. Perbedaan dengan bumper standarnya tuh jelas ya teman-teman, ini lebih moncong ke depan. Dan dudukan plat nomornya CRD original, ini bukan kaleng-kaleng yang ada di pinggir jalan ya. Jadi ini beneran original carbon fiber. Untuk grillnya nih OM CRD ya teman-teman.
kayaknya nggak ada replikanya di Indonesia, soalnya warnanya silver kan, beda sama yang replika-replika di Indonesia. Dan ya originalnya kayak gini dia. Untuk headlampnya ini OM Koito Jepun yang black smoke, corner lampnya juga menggunakan black smoke dari Koito. Ya, bagian depannya aja udah segitu banyak ya teman-teman. Tapi itu belum habis, masih ada beberapa parts-parts lagi di bagian depannya yang membuat mobil ini menjadi lebih ganteng, yaitu adanya parking pool otomatis yang sudah sering kita review juga parking pool ini di mobil-mobil lainnya. Lalu ada air scoop dari Toyota Caldina. Sampai lupa ngomongin modifannya terus, kalau Toyota Grid Corolla ini tuh lahirnya tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Setelah itu diganti oleh Toyota Corolla All New. Di bagian fender ada Shine fender dari Toyota Grid Corolla Jepun dan emblem LE. Spionnya diganti menggunakan OM AE101 Jepun. Sunroofnya menggunakan OM AE101 Jepang, dan roof sunroofnya juga menggunakan OM AE101 Jepang. Stiker di kaca depan ini yang CRD-nya OM juga, bukan yang abal-abal. Dan door visor OM AE101 Jepang, dan kaca Chromex pintu ya, pintu depan dan belakang ini kacanya Chromex Coco Side Glass. Dia warnanya rada coklat. Side skirtnya juga diganti menggunakan OM AE101 dari Yakuza, yang membuat mobil ini menjadi terlihat full spec CRD-nya ya, menggunakan side skirt Yakuza. Lalu di bagian belakangnya ini stop lampnya menggunakan OM AE101 yang GDM. Jadi owner ini punya yang USDM-nya juga, tapi karena kita di sini konsepnya menggunakan yang JDM, jadi diganti menggunakan yang JDM. Garnishnya juga menggunakan yang OM GDM. Untuk bumper belakangnya juga menggunakan OM AE101 Jepun, dan lipsnya menggunakan lips dari AE101 Wagon. Dari depan sampai belakang semuanya udah full spec nih. Tapi ada lagi, yaitu spoilernya menggunakan spoiler GT, Grid Corolla GT, dan ada parking pool belakang. Nah, setelah kita puas melihat di bagian bodinya, sekarang saatnya kita menuju ke bagian kaki-kakinya. Kira-kira nih kaki-kakinya pakai apa? Kalau menurut kita sih kaki-kakinya juga rare ya, karena yang digunakan adalah velg dari CRD. Wah, ini rare banget di velg, seriusan. Dan replikanya juga kayaknya nggak ada ya. CRD-nya ini adalah CRD T3 ring 16, ET-nya 33, lebarnya 7 depan belakang. Dan gak cuma velgnya aja yang CRD, tapi baut rodanya atau lug nutsnya juga menggunakan CRD OM. Dan untuk center capsnya itu menggunakan race original juga. Nggak cuman baut roda doang yang CRD, tapi tutup ventilnya juga CRD original, bukan yang jual di pinggir-pinggir ya. Ini yang orinya. Untuk bannya menggunakan Yokohama Advent Neova 205/45 ring 16. Ini juga bannya lumayan rare ya, yang 205/45 untuk Advent Neova. Untuk pernya ini susah kita ambil, tapi yang jelas pernya juga menggunakan CRD. Disc brake depan atau cakram depannya ini menggunakan OM Toyota Levin. Dia ada lubang hawanya. Lalu disc brake belakang juga menggunakan OM-nya Levin. Sebagaimana kita tahu kalau Grid Corolla bahkan sampai New Corolla di Indonesia itu belakangnya menggunakan tromol. Tapi yang New Corolla sudah pernah kita review diganti menggunakan cakram, dan Grid Corolla yang kita review kali ini juga diganti menggunakan cakram. Dan ini cakramnya langsung pakai punya Toyota Levin. Oke, mungkin itu ya teman-teman di bagian luar, di bagian eksterior mobil Grid Corolla full spec GDM ini. Kalau begitu sekarang langsung aja kita menuju ke bagian interiornya. Bagian eksteriornya aja udah segitu banyak ya teman-teman, gimana di bagian interiornya? Karena kan kalau kita bawa mobil di bagian interior, nggak mungkin kita bawa mobil di luar. Jadi yang paling menonjol tuh pasti di bagian interior. Karena untuk kenyamanan berkendara itu ya interiornya harus rapih lah, harus enak dipandang juga. Kalau begitu kita akan menjelaskan seperti biasa ya, kita jelasin secara langsung gitu, secara on cam mengenai interior yang di mobil ini beserta fitur-fitur bawaan CKD-nya. Oke teman-teman, Grid Corolla tahun 1993 ini dashboardnya sudah soft touch. Mantap ya. Setirnya juga sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Lalu spionnya sudah retract dan electric mirror, udah bawaan dari pabrik. Cuman kalau ini spionnya udah diganti. Nanti kita jelasin nih ganti pakai apa, soalnya ada katalog yang harus kita baca ntar. Sudah dilengkapi juga dengan electric power window dan electric central lock ya, bawaan dari pabriknya emang udah begitu. Speedometernya ini sudah menggunakan yang CRD, dan lihat perbedaannya, ini ada buat
seat belt sebelah kanan penumpang, sebelah kanan atau driver. Luar biasa nih, kalau saya pakai dia akan mati. Nah, coba lihat, mati dia. Saya lepas nih. Oh, hidup. Ya teman-teman, ini udah diganti semua nih ya. Semuanya udah diganti, udah bukan bawaan dari Grid Corolla-nya. Meskipun memang dari tadi juga udah nggak ada bawaan Grid Corolla sih, tapi ini yang jelas kalau Grid Corolla yang CKD itu nggak kayak gini, karena ini udah diganti pakai yang versi JDM ya, versi Jepangnya, CRD. Lihat di AC-nya ini ada buat pengaturan buka tutupnya. Kalau yang bawaan Indonesia ini nggak ada bawaan CKD. Terus lihat head unitnya, Carrozzeria Pioneer Carrozzeria, ini asli dari Toyota punya nih, Toyota punya ini rare banget. Terus juga, nah ini kalau di sini teman-teman lihat, ini seat belt untuk penumpang sebelah kiri, ada lambangnya. Mantap. Lalu pengaturan AC-nya kayaknya masih bawaan sih ya. Kalau pengaturan AC pencet ini juga putar-putar. Yang gokil sebenarnya di bawahnya nih ada Air Fantasy. Jadi Air Fantasy ini kan ada tombol auto, ada manualnya, ada mode A, mode B, mode C. Dan kalau kita buka, nah kalau mode A ini dia nih, ini parfum. Air Fantasy ini kayak parfum mobil. Jadi terserah kita mau pakai yang A atau mau pakai yang B, yang C. Terus bisa kita atur manual, mau auto juga bisa. Mantep ya, gokil. JDM. Kalau di bawah juga ada multi boxnya tuh. Ini buat naruh kartu tuh, dan cup holdernya, ini cup holdernya punya OM juga. Lalu asbak ya di sini. Iya. Nah ini konsolnya juga kayaknya udah diganti konsol tengahnya, karena di sini ada ini, ada bacaan CRD-nya juga di sini. Shift knob-nya juga CRD. Cover shift knob juga CRD ya. Ini armrestnya juga CRD, OM juga. Enak ya, aslinya kayaknya armrestnya kecil, kalau ini jadi rada lebar. Ada buat penyimpanan juga, dibuka juga ada. Nah ini aslinya tuh yang ini tuh, ini aslinya nih, kecil kan aslinya, kelihatan kan. Ini jadi ditempelnya di sini. Oke, mantap lah. Joknya ini pakai Recaro Caldina, Toyota Caldina. Toyota Caldina tuh Coronanya di Jepang, Corona Absolute di Jepang, Caldina. Tapi beda sih sebenarnya, beda tipe. Nah ini pompanya lihat, buat naikin jok ini di pompa. Gitu. Selain yang sudah kita sebutkan tadi, masih ada beberapa, yaitu switch wipernya yang sudah diganti menggunakan yang ada intermittennya, menggunakan switch Yakuza. Lalu switch yang sebelah kanan juga ada untuk fog lampnya, jadi nggak kesut tapi ya gambarnya, yang jelas menggunakan switch Yakuza juga. Untuk setirnya juga OM CRD. Nah ini kayaknya nggak ada replikanya juga nih di Indonesia nih. Lalu ada beberapa tombol-tombol di sini yang asli Jepang. Itu ada tombol remote, ada tombol defragger juga. Armrestnya dari CRD, OM. Lalu cover Twitternya itu juga menggunakan OM i101 yang Jepang. Sampai cover Twitternya, coba teman-teman bayangin. Lalu ada air purifier. Air purifier ini sama kayak di Toyota Mark II ya. Jadi kayak ada penghisapnya di belakang. Ada clean ace juga, ini untuk membersihkan udara juga, sama seperti air purifier. Ada clean box. Selain clean box juga ada flare LED lamp. Nah ini flare yang udah kekinian, karena zaman dulu masih menggunakan yang api itu ya. Foot lampnya menggunakan OM i101 Jepang. Jadi bisa kebayang lah seberapa banyak CKD menyunat fitur-fitur di Grid Corolla ini ya teman-teman. Karpetnya juga menggunakan OM Grid Corolla. Terdapatnya Conlight di pilar A, ini OM i101 Jepang. Dan untuk pegangan penumpang sebelah kiri dan belakang ini juga menggunakan OM i101 Jepang, yang mana dia nggak solid, dia bisa ditarik ulur. Lampu baca di pilar B OM i101 Jepang juga. Map light depan menggunakan OM AE101 Jepang juga, berikut dengan switch sunroofnya.
Air purifier-nya di belakang sini ya teman-teman letaknya. Jadi air purifier yang switch-nya tadi itu yang diputar-putar tadi, ini dia nih alatnya. Untuk speaker belakangnya menggunakan Pioneer Carrozzeria juga. Ini yang tabung, yang mana dia bisa nyala, lampunya warna biru nih. Jadi ownernya punya dua, ada yang warna biru, ada yang warna putih. Keyringnya juga menggunakan OMI 101 Jepang, dia nyala. Ini karena keadaan siang jadi nggak kelihatan nyalanya. Dan jangan lupa juga untuk di like video ini karena saya sudah berbusa. Hehehe. Untuk door trimnya diganti, bahannya menggunakan bahan Toyota Caldina. Jadi sama kayak Recaro Toyota Caldina yang di jok depannya ini. Ini joknya benar-benar nyaman ya teman-teman. Dan benar-benar rare juga karena OEM-nya Toyota Caldina. Jok belakangnya juga hanya di red trim menggunakan bahan Toyota Caldina yang mana bahannya benar-benar nyaman banget teman-teman. Jadi bukan bahan-bahan yang aneh-aneh itu ya. Setelah selesai di bagian interior mobil ini, sekarang lanjut ke bagian bagasi mobil ini. Air purifier yang ada di belakang tadi, ini dia alatnya. Jadi pembuangannya ke bagasi tapi ada filternya, makanya bagasinya tetap bersih juga udaranya. Untuk karpetnya ini OM Toyota i101 juga, subwoofernya menggunakan JBL, lalu audionya ini nih untuk powernya menggunakan 4 channel Audio Labs. Juga monoblock Rockford Fosgate P300,1. Ya bisa teman-teman lihat sendirilah ya. Yang jelas bagasinya sudah dimodifikasi seperti ini, tetap lega teman-teman. Itu berarti kalau bagasi dari Toyota Grid Corolla ini cukup luas, lumayan luas malah. Ya teman-teman, akhirnya selesai sudah kita membahas bagian eksterior, interior, dan bagasi di Toyota Grid Corolla Super GDM ini. Kalau begitu sekarang langsung aja kita menuju ke bagian mesinnya. Mesinnya sendiri udah di-upgrade jadi yang 1.8 Om ya? Betul. Jadi yang 1.8 terus dipasang Unicip ya, Dastec. Ya, Dastec, dia udah porting polish. Dan untuk nambah powernya lagi, untuk ininya dia tambah Dastec. Gitu. Dastec. Dan harinya pasti kenceng, nanti kita tes. Ya, boleh. Speedometernya juga mantap banget tuh, CRD. Dan itu cuma 2 katanya Om di Indonesia yang baru pakai. Ya, betul. Speedometer yang TRD yang ori seperti ini di Indonesia baru ada 2. Baru ada 2. Ya. Luar biasa. Totalitas lah Om Purnama ini. Mesin dari Toyota Grid Corolla ini aslinya menggunakan 4 AFE 16V, jadi 1600, tapi ini sudah diganti menggunakan 7 AFE. Mesinnya Corolla All New atau New Corolla yang menggunakan 7 AFE 1800 cc. Seperti biasa kita akan menampilkan full speknya di layar, tapi kayaknya ada yang typo sedikit. Teman-teman juga tahu ntar apa yang typo. Selain engine yang sudah disuap, transmisinya juga sudah disuap menggunakan gearbox C160 7 speed dan short shifter juga. Jadi ini 6 speed ya untuk maju, 1 speed untuk mundur, totalnya 7. Menggunakan Dastec Unicip Q Plus juga, 5 modul, jadi 5 cetekan. Radiatornya 2-ply dari Grady, tutup radiatornya CRD original. Lalu cooling plate-nya juga Grady. Ada strut bar 3 poin dari CRD juga. Kabel businya menggunakan CRD juga. Radiatornya selang-selangnya menggunakan Samco. Tadi yang sempet typo ya pada saat ditampilkan di teks. Cover-covernya ini chrome ya teman-teman. Ini belinya biasanya di Jepang langsung nih, diimport dari Jepang juga. Ya pokoknya sesuai yang ada di teks tadi ya teman-teman. Segitulah yang diganti di bagian engine bay Toyota Grid Corolla Super GDM ini, atau full spec ya, yang mana benar-benar full modifannya. Sampai-sampai kita nggak sempat ngopi nih ngedabingnya. Kalau begitu sekarang langsung aja kita tes mobil ini.
Oke teman-teman, segitu aja ya ngetes ya. Karena jalannya rame juga nggak rata juga jalanannya, jadi ngeri juga nih kita ngetes kencang. Yang jelas nih mobil pernah naik podium di Sentul di event drag race kelas 17 detik. Untuk kedepannya nih ya mungkin ada yang mau dirubah-rubah lagi nih dari Grid Corolla yang udah ganteng gini nih. Oh iya. Masih ada lagi. Ya, ini kebetulan saya udah mau swap engine Om. Oh iya, nanti kalau udah swap engine kita review lagi. Oh gitu. Iya. Mungkin teman-teman kan mau nonton lagi nih. Oh iya. Engine sudah ada, udah ada. Ini lagi di overhaul sama salah satu bengkel di Bekasi, dan partnya juga kemarin baru diambil juga dari Malaysia ya, dan itu lagi di overhaul. Cenderungnya ini kedepannya engine yang akan saya swap jadi blacktop yang 4AG blacktop. 4AG blacktop yang 20. Mantap. Luar biasa. Nanti kita review nih kalau udah pakai 4AG blacktop nih. Boleh, kita boleh, tes boleh. kecepatannya. Dan enaknya Corolla kalau pakai blacktop tinggal PNP Om ya. Ya, Tinggal PNP. betul. Enak. Dan ini juga kalau untuk konfigurasi header full pakai Levin Om. Ya, Pakai Levin semua. Levin dan Caldina. Caldina. Ya. Mungkin kalau ntar teman-teman ada yang mau nanyain masalah power steering, terus mau nanya ini spare part modifnya mau dibelinya di mana aja, bisa nanya langsung ke Om Purnama. Oh, siap. Melalui Instagram ada Om ya? Ada, Iya, Facebook Instagram, ada. Facebook juga ada, nanti ada di bawah lah pokoknya. Ada. Oke, kalau gitu terima kasih Om atas waktunya. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Akhirnya teman-teman, selesai sudah penjelasan kita mengenai Toyota Grid Corolla tahun 1993 yang sudah dimodifikasi menjadi full spec GDM. Dan sang owner ini nggak cuman punya spare part yang GDM-nya ya, tapi juga ada yang US-nya. Sempat dibawa juga, tapi karena kita request-nya yang JDM, jadi diganti menggunakan yang JDM. Mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan harga modifikasi di mobil ini, sama seperti kita, ya teman-teman bisa mengira-ngira lah ya, karena kita nggak tahu nih udah habis berapa. Yang jelas dari velgnya aja nih 20 juta aja kayaknya nggak dapet ya teman-teman. Kayaknya lebih nih karena velgnya rare CRD. Yang jelas untuk modifikasi ini mungkin lebih mahal dari harga mobilnya ya. Untuk harga mobilnya sendiri itu sekarang pasarannya kira-kira di sekitar 55 sampai 70-an lah tergantung kondisi dan tahun juga. Karena ini yang tahun 1993 jadi kayaknya lebih murah. Tapi untuk spionnya ini nggak disunat, nggak kayak yang tahun 94 dan 95. Dia disunat jadi nggak bisa retract. Overall untuk Toyota Grid Corolla ini adalah mobil yang paling tepat bagi teman-teman yang baru pertama kali mau main mobil. Karena apa? Yang pertama, spare partnya bersahabat harganya. Yang kedua, mobilnya nggak pernah rewel. Yang ketiga, ngerawatnya mudah. Yang keempat, BBM-nya irit. Yang kelima, ngebawanya masih enak, masih rigid juga kaki-kakinya. Lalu yang keenam, pajaknya masih di bawah 1 juta. Yang ketujuh, parts importnya atau part-part GDM-nya banyak yang jual atau banyak yang mau menampung. Jadi enaklah untuk mencari part-part GDM si Grid Corolla ini, teman-temannya banyak. Untuk kekurangannya bagaimana? Ya kekurangannya seperti rem belakang yang masih menggunakan tromol untuk bawaannya, juga boosternya yang masih single layer, tidak ada airbag, jelas lah mobil tua ya, dan lain-lain. Hehe, yang jelas kekurangannya yang paling menonjol sih itu aja ya. Untuk ketangguhan mesinnya jangan dipertanyakan lagi karena masih sehat-sehat aja mobil-mobil Grid Corolla sampai sekarang. Paling PR-nya di kaki-kaki kalau teman-teman baru pertama kali ngambil Grid Corolla. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk episode Car Vlog Amatiran kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Car Vlog Amatiran apabila belum. Apabila teman-teman penonton baru Car Vlog Amatiran, silahkan di subscribe dan di share ya, agar kita selalu semangat untuk membuat konten-konten mobil-mobil tua bangka yang keren-keren. Terima kasih sudah menonton. Salam amatiran. Hehehe.